Halo saudaraku, apa kabar? Puji Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kau sangat baik. Kau masih bisa berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan kami akan merenungkan. Kami akan belajar, mendengar, mengerti, memahami, supaya kami tidak salah di dalam melakukan firman-Mu. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan belajar tentang seorang pemimpin kaya, baik, tertib, disiplin, ya, menjadi seorang penguasa. Tapi sayang, ya sangat disayangkan, hampir-hampir beliau tidak mengerti apa itu kerajaan Allah dan tidak paham apa yang Yesus inginkan dari dirinya. Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 26. Di sana kita menemukan ada seorang yang kaya, dan perikopnya itu judulnya adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu bisa baca dari keseluruhan ayat itu, tapi saya akan jelaskan bahwa dari pengamatan yang saya lihat di dalam ayat ini, saya menemukan bahwa ternyata kerajaan surga itu bukan milik orang baik. Dan pemimpin ini berkata, datang kepada Yesus untuk meminta pengarahan. Dia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan supaya aku masuk ke dalam kerajaan surga?" Artinya, apa yang harus saya lakukan supaya aku masuk surga gitu ya. Sampai dia datang meminta pengarahan kepada Yesus mengenai jalan ke surga, ya. Kalau mau ke surga itu aku jalan harus lewat mana? Dan dia datang kepada Yesus untuk meminta pengarahan. Sekali lagi, pemimpin ini datang kepada Yesus untuk meminta pengarahan. Artinya diarahkan harus lewat jalan mana gitu. Ketika Yesus berbicara dan mengarahkan orang ini untuk menjual harta miliknya dan menginvestasikannya kepada orang miskin, kenyataannya adalah pemimpin ini dia marah dan kecewa di dalam hatinya. Dan singkat cerita, pemimpin ini nggak mau. Akhirnya dia meninggalkan Yesus. Ada berapa banyak tipe orang Kristen yang demikian? Ya. Ada berapa banyak orang Kristen yang mengikuti Yesus, minta pengarahan dari Yesus, tapi ketika firman Tuhan disampaikan, hidupnya diarahkan, bahkan hampir-hampir orang Kristen beberapa, ya ada banyak orang Kristen menolak, tidak mau melakukan pengarahan itu. Dan kita belajar kepada pemimpin seorang yang kaya ini, ya dicatat di sini dia orang kaya. Lalu orang ini ingin mewarisi hidup kekal, ya. Dia pingin satu warisan hidup kekal. Tapi ketika Yesus mengarahkan hidupnya, ini loh yang harus kamu lakukan. Dia menolak. Ada penolakan dari dalam dirinya. Orang yang ingin mewarisi hidup kekal harus tunduk kepada Yesus sebagai guru. Guru yang mengajar. Bahasa aslinya itu adalah didaskale. Didaskale itu adalah guru yang memerintah, ya. Guru memerintahkan sesuatu dan murid diharapkan untuk melakukan, ya. Bapak Ibu, tidak ada jalan yang bisa kita tempuh, tidak ada jalan yang lain yang bisa kita pelajari untuk mencapai ke dalam kerajaan surga. Tidak ada jalan yang lain selain melalui sekolah
Kristus. Apa itu sekolah Kristus? Ketika kita belajar kepada Yesus, kita sekolah, masuk di kelasnya Yesus, masuk di kelasnya Kristus. Artinya, kita harus mengikuti dan terus belajar di dalamnya. Baru kita sampai. Mari Bapak Ibu, kita belajar dan mengikuti arahan Yesus melalui firman Tuhan. Selamat masuk, berjuang di dalam arahan Yesus. Ketika kita minta pengarahan dari Tuhan, kita harus belajar, kita harus tunduk, kita harus katakan, ya Tuhan, siap, saya mau mengikuti arahan-Mu. Akhirnya berkat Tuhan akan datang mengikuti kita. Mari kita berdoa supaya setiap firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, bisa mampu mengarahkan kita untuk melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Tidak membuat satu praduga, prasangka yang salah tentang keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ketika kami memohon pengarahan dari Tuhan, ajar kami untuk menerima, melakukan, meresponi dengan baik setiap arahan-arahan Tuhan, supaya kami sampai di dalam kerajaan-Mu Tuhan, yaitu kerajaan Allah, firman yang berkerajaan di dalam hidup kami. Tuhan tolong setiap kami, supaya kami mau diarahkan, dibimbing oleh Tuhan melalui firman-Mu, supaya kami hidup dan kami mengikut Yesus bukan sekedar dan mengikut tidak asal-asalan, tetapi kami melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, dan hal itu akan menyenangkan hati-Mu. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.